Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me Adinda no ROHMAH. I hope you are in the good condition now. Now I will explain to you about organ transplant with disagreed argument. So let's watching and studying. Okay, now I will explain to you about organ transplant with disagree argument. And the next is table of contents. For the first is definition of organ transplant, and the second is types of organ transplant, and the third or the last is scholars who disagree with organ transplant. And the next, the first discussion is definition. The term transplant comes from the English, namely to transplant. Meanwhile, in the dictionary, the Advanced Learners Dictionary of Current English, AS Hornby and Gatsby EV, defines is moving from one place to another. Jadi, istilah transplantasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata kerja through transplant, yang artinya pencangkokan atau jantung kulit. Sedangkan dalam kamus Advanced Learner Dictionary of Current English, HAS Hornby and Gatsby EV, mengartikan transplantasi dengan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. So, based on the description above, it can be concluded that an organ transplant is the removal of an organ or tissue of a human or animal body that is still functioning to replace a non-functioning organ in the context of treatment and effort to save the life of the donor recipient. Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor. In the implementation of organ transplant, there are three parties related to it, namely for the first is donors, and the second is recipient, and the third or the last is the team of experts. Donors atau pendonor adalah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan kepada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. Kemudian yang kedua yaitu resipien. Resipien ini adalah orang yang menerima organ tubuh dari pendonor yang karena organ tubuhnya harus diganti. Kemudian yang ketiga yaitu tim ahli. Tim ahli di sini yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien. And the next is types of organ transplant. Types of organ transplant. So, transplant can be divided into three. For the first is autograft, and the next is allograft, and the last is xenograft. Jadi, transplant ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu autograft. Autograft adalah pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tubuh pasien sendiri. Contohnya yaitu operasi bibir sumbing. Kemudian allograft yaitu pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan sama spesiesnya, seperti manusia dengan manusia, kayak gitu. Transplantasi allograft yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi yaitu transplantasi ginjal dan kornea mata.
Kemudian yang ketiga yaitu xenograph. Xenograph ini merupakan pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang tidak sama spesiesnya. Misalnya seperti antara manusia dengan binatang. For example, is transplanting a human heart with a baboon liver, yaitu pencakokan hati manusia dengan hati babon, meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil. And the next or the last discussion is scholars who disagree with organ transplants. So, scholars who disagree with organ transplant, they are, for the first, ulama Malikiyah, and then Mufti Muhammad Syaifi, and then Dr. Abdul Assalam Al-Shukuri, and the next Mashfu Zuhdi, and the last based on the branch of fiqh principle. Jadi ada beberapa ulama yang tidak setuju dengan organ transplant. Yang pertama itu ulama Malikiyah, kemudian Mufti Muhammad Syaifi, kemudian Dr. Abdul Assalam Asy-Syaikuri, kemudian Mashfu Zuhdi, dan yang terakhir berdasarkan cabang dari kaidah fikih. For the first, the Malikiyah scholars. The Malikiyah scholars argued that under any circumstance it was forbidden to eat human flesh, even though he was afraid he would die. Kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam kondisi apapun tidak boleh memakan daging manusia, sekalipun dia khawatir akan mati. Alasannya yaitu semata-mata untuk memuliakannya. Perlu dipahami bahwa sebenarnya merusak jasad mayit merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Larangan ini semata-mata demi menjaga kemuliaan dari mayat tersebut. And the second, from Mufti Muhammad Syaifi'i from Pakistan and Dr. Abdul Assalam Al-Shukri from Mesir. He believed the organ transplant are not allowed based on the principle and consideration, namely, for the first, holiness of life or human body, and the next, the human body as a mandate, and the third is treating the human body as a material object, and the next, maintain the glory of human life, and the last is avoidance of doubt. Jadi, beliau berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan atas prinsip-prinsip dan pertimbangan, yaitu prinsip dan pertimbangan pertama, kesucian hidup atau tubuh manusia, kemudian tubuh manusia sebagai amanah, kemudian yang ketiga, memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material, kemudian yang keempat, menjaga kemuliaan hidup manusia, dan yang terakhir yaitu untuk menghindari keraguan. And the third, from Mashfuq Zuhdi. As a contemporary scholar, he argues that transplantation of human organs is actually prohibited for any reason. The state of the donor who is still alive and well, the state of the donor in a coma or near death is not allowed in Islam. Jadi, sebagai tokoh ulama kontemporer, Mashfuq Zuhdi berpendapat bahwa transplantasi organ tubuh manusia sebenarnya dilarang dengan alasan apapun juga. Keadaan donor yang masih hidup dan sehat, keadaan donor dalam keadaan koma, atau hampir meninggal pun tidaklah diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena in the Al-Quran chapter Al-Baqarah verse 165 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu wa innallaha yuhibbul muhsinin. The meaning is, and spend all your belongings in the way of Allah, and do not throw yourself into destruction, and do good, because Allah loves those who do good. Artinya yaitu, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,
karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ada 2 poin penting dalam kasus donor seperti ini, yaitu for the first, whereas he considers transplants performed when the donor is in a coma or which is considered near death as a case of hastening the death of the donor, yaitu bahwa beliau menganggap transplantasi yang dilakukan pada saat donor dalam keadaan koma atau yang dianggap hampir meninggal dunia sebagai kasus mempercepat kematian si donor. And the second is that every human being is always obligated to endeavor to continue to do the best in his life, including in maintaining his life in any way, provided that it is not contrary to syara. Bahwa setiap manusia selalu wajib untuk berikhtiar untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidupnya, termasuk juga dalam mempertahankan hidupnya bagaimanapun caranya, dengan syarat bahwa tidak bertentangan dengan syara. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bunuh diri atau mempercepat kematiannya sendiri atau orang lain, sekalipun dilakukan oleh dokter dengan tujuan meringankan, menghentikan, dan mengurangi penderitaan orang lain atau eutanasia. Nah, sebab sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa janganlah pernah sekalipun kita mencoba untuk menghilangkan nyawa kita sendiri, dan juga sabda Rasul yang menyatakan bahwa jangankan bunuh diri, membuat diri sendiri dan orang lain dalam bahaya pun beliau larang, apalagi sampai bunuh diri. Selama orang itu masih hidup, tidak boleh organ tubuhnya diambil, karena itu berarti mempercepat kematiannya dan berarti pula mendahului kehendak Allah, walaupun menurut pertimbangan dokter orang itu akan segera meninggal. And the next is based on the branch of the fiqh kaidah, namely al-dororu la yuzalu bid-dorori. Hazard must not be eliminated by other hazard. For example, a danger that threatens a person's life must not be dealt with or eliminated in a way that could create a new danger that threatens the life of the person helping that person, because it is not allowed to donate external organs such as eyes, hands, and feet. Jadi, berdasarkan cabang kaidah fikih yaitu al-dororu la yuzalu bil dorori, yang artinya bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya. Misalnya, bahaya yang mengancam jiwa seorang tidak boleh diatasi atau dilenyapkan dengan cara yang bisa menimbulkan bahaya baru yang mengancam jiwa orang yang menolong orang tersebut. Karena itu tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar seperti mata, tangan, dan kaki. Karena dengan begitu berarti menghilangkan doror orang lain dengan menimbulkan doror pada diri sendiri yang lebih besar. Demikian juga dengan organ tubuh bagian dalam. Apabila pencakokan mata, ginjal, atau jantung dari donor dalam keadaan koma atau hampir meninggal, maka Islam pun tidak mengizinkan, karena yang because for the first, from hadith Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Sa'ad ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, la dororo wa la diroro. The meaning is, from Abu Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an, actually Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, it is forbidden to do anything that can endanger oneself and endanger others. Narat by Ibn Majah nomor 2340 and 2341. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak boleh membuat mudarat pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain. Misalnya, orang yang mengambil organ tubuh dari seorang donor yang belum mati secara klinis dan yuridis untuk transplantasi, berarti ia membuat mudarat kepada donor yang berakibat mempercepat kematiannya. And the next is, humans are obliged to make effort to cure their illnesses in order to survive, but life and death are in the hands of Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia wajib berikhtiar untuk menyembuhkan penyakitnya demi mempertahankan hidupnya. Tetapi hidup dan mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri atau bunuh diri atau mempercepat kematian orang lain, sekalipun dilakukan oleh dokter dengan maksud untuk mengurangi atau menghentikan penderitaan dari sang pasien. And the last, thank you.